Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Epindo Riki Pratama, Nadia Sari, dan saya sendiri Nuridwan Laihan. Kami di sini akan menjelaskan tentang pendapatan. Akan dijelaskan oleh Epindo Riki Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan menurut SAK TAP. Pada konsepnya, pendapatan merupakan adanya kemungkinan bahwa suatu manfaat ekonomi yang akan masuk ke dalam suatu entitas. Manfaat ekonomi yang masuk ke dalam entitas tersebut akan berdampak pada meningkatnya nilai aset, menurunnya kewajiban, dan meningkatnya ekuitas yang tidak dipengaruhi adanya setoran modal. Selanjutnya, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang akan diterima atau yang masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon, penjualan, dan potongan volume. Oleh karena itu, untuk nilai diskon penjualan dan potongan penjualan harus pada akun yang tersendiri di luar akun penjualan itu tersebut. Berikutnya, entitas harus memasukkan ke dalam pendapatan dengan manfaat ekonomis yang akan diterima atau yang masih harus diterima secara bruto atau laba kotor. Entitas harus mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang akan menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, serta pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keajenan, entitas harus memasukkan ke dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi saja. Jumlah yang akan diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas tersebut. Entitas tidak dapat mengakui pendapatan jika barang ataupun jasa yang ditukar ataupun diganti oleh barang atau jasa yang sejenis dan bernilai sama. Namun entitas harus mengakui pendapatan ketika barang tersebut telah dijual ataupun jasa yang diberikan dalam pertukaran barang atau jasa yang tidak serupa. Dalam kasus ini, entitas harus mengukur transaksi pada nilai wajar kecuali A. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau B. Nilai wajar dari aset yang diterima ataupun aset yang dilepas tidak dapat diandalkan. Jika transaksi tersebut tidak bisa diukur pada nilai wajar, maka entitas harus mengukurnya pada jumlah tercatat dari aset yang dilepas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Penjualan barang. Menurut SAK TAP, entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, entitas telah menghasilkan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Kedua, entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual. Ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Keempat, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Keenam, biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Entitas tidak boleh mengakui pendapatan jika entitas mempertahankan resiko kepemilikan yang signifikan. Contoh dari situasi di mana entitas diperbolehkan mempertahankan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan adalah sebagai berikut. Pertama, ketika entitas mempertahankan kewajiban atas kinerja yang tidak memuaskan, yang tidak cukup dalam kewajiban diestimasi untuk garansi normal. Kedua, ketika penerimaan pendapatan dari penjualan tertentu adalah kontingen pada pembeli yang menjual barang. Ketiga, ketika barang yang dikirimkan memerlukan instalasi dan instalasi tersebut adalah bagian signifikan dari kontrak dan belum dikerjakan. Keempat, ketika pembeli memiliki hak untuk membatalkan pembeli dengan alasan yang dicantumkan dalam kontrak penjualan dan entitas tidak yakin dengan kemungkinan pembeli. B. Penyediaan jasa. Jika hasil transaksi yang melibatkan menyediakan jasa dapat dientitaskan secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan tahap penyelesaian dari transaksi pada akhir periode.
pelaporan atau terkadang dimaksudkan dengan metode persentase penyelesaian. Hasil suatu transaksi dapat diestimasikan dengan andal jika memenuhi semua kondisi berikut. Pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kedua, ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Keempat, biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal. Dijelaskan oleh Nadia Sari. C. Kontrak konstruksi. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan, di mana seringkali dimaksudkan sebagai metode persentase penyelesaian. Estimasi hasil yang andal membutuhkan estimasi tingkat penyelesaian biaya masa depan dan kolektabilitas tagihan yang andal. Entitas harus menentukan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi atau kontrak dengan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal sebagian besar pekerjaan yang dilaksanakan, di mana metode yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, proporsi biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah diselesaikan sampai sekarang dibandingkan dengan total estimasi biaya. Biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah diselesaikan sampai sekarang tidak termasuk biaya yang berhubungan dengan aktivitas masa depan, seperti bahan baku atau pembayaran di muka. Yang kedua, survei atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang ketiga, penyelesaian proporsi fisik dari transaksi jasa atau kontrak kerja. D. Bunga, royalti, dan dividen. Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.